Dan sudah hadir pada sore hari ini di studio IDXNL Bapak Gemma Guyardi, berada Presiden Direktur dari Astronaci International. Ya, selamat sore. Pak Gemma. Apa kabar? Baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Gemma. Ya. Kita akan mencermati terlebih dahulu untuk pergerakan indeks di kawasan Asia dan juga Eropa ini bergerak anomali. Ya. Tapi kalau kita mencermati lebih dalam terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini justru semakin dalam begitu ya, pelemahannya 0,93% di level 5.695. Anda melihatnya saat ini sentimennya seperti apa untuk IHSG Pak Gemma? Oke, selamat sore pemirsa. Kalau Anda ingat angka 5.800 menjadi target kita ya, ternyata benar-benar kena ya. Ya. Jadi ini yang menarik sekali bahwa jauh hari ya, mungkin 4-5 bulan yang lalu ya, angka ini yang kita gambarkan. Dan itu secara signifikan akhirnya terkena, dan terlebih pada saat IO Future Astronaci menyatakan bahwa tanggal 19 itu adalah bottom sejak awal Mei itu ya. Dan itu terjadi tahun 19, itu ada Venus Jupiter membuat bottoming kemudian naik, dan sekarang tiba-tiba melemah. Pertanyaannya apakah pelemahan ini akan berlanjut ya kan, atau dia akan berhenti sampai di situ saja atau hanya bersifat sementara, kan begitu yang akan kita lihat. Dari secara keseluruhan pola yang terjadi saat ini adalah bullish trend ya. Dan kemudian tanggal 25 itu ada new moon cycle, dan ini akan menjadi satu bottoming harapannya, dan kemudian dia akan naik lagi. Jadi ada kemungkinan besar besok mungkin akan hijau tipis ya. Tetapi secara keseluruhan ini tren masih bergerak di dalam bullish. Itu dia. Berarti memang asik profit taking masih terus berlanjut ya, meskipun kita cermati juga investor asing justru terus-menerus membuka aksi beli. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Gemma. Ya, pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami juga akan update terkait dengan pergerakan sejumlah indeks di Bursa Efek Indonesia dan juga saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers dan juga top losers. Sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, dan kita akan lanjutkan berbincang bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, berada Presiden Direktur dari Astronaci International. Tadi Anda katakan bahwa tren dari indeks harga saham gabungan memang ini akan bullish, masih bullish begitu ya, dan esok hari akan terjadi rebound begitu ya. Dan kalau diperhatikan untuk range dari indeks harga saham gabungan saat ini berada di level berapa setelah memang sudah mencapai all time high-nya 5.800-an Pak Gemma? Betul, kalau kita melihat range dari pergerakan indeks hari ini, saya rasa di angka 5.670 sampai 5.700 itu merupakan area yang menjadi support buat dia, dan kemudian ada satu kesempatan untuk dia kembali rebound di 5.800 dan cukup stabil di sana. Baik, berarti ada potensi tetap menuju 5.800 terbuka begitu ya? Ya, kemarin kan sudah kena ya, jadi ada harapan dia kembali lagi ke level tersebut sebelum nanti akhirnya terjadi koreksi yang lebih besar. Tapi satu runtutan atau satu cycle kenaikan harusnya masih bisa terlihat. Masih tetap terlihat. Ini sudah ada beberapa SMS yang sudah masuk ini ke Pak Gemma dan juga Karina. Kita akan bahas terlebih dahulu ya Pak Gemma ya. Pertanyaan dari Bapak Anton di Jakarta. Selamat sore Bapak Anton. Selamat sore Pak Anton. Beliau ini menanyakan saham RALS, apakah kalau beli di harga 1.300 masih bisa turun lagi atau tidak Pak dalam sepanjang pekan ini? Untuk RALS terlebih dahulu. Oke, Pak Anton, selamat sore. Untuk saham RALS, target ya, sektor ini kan ada kemungkinan untuk pada saat nanti lebaran dia akan naik ya. Jadi buying weakness masih bisa dilakukan antara 1280 sampai 1300. Karena trennya juga masih bullish. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Baik, itu dia Ramayana Lestari disarankan untuk level-level saat ini apakah bisa menjadi entry level karena sudah di 1305 turun 0,3. Kita tunggu di 1280 lebih baik. 1280. Dengan resisten atau target price dari RALS untuk trading kira-kira Pak Gemma? Targetnya di 1550. 1550 cukup kuat ya mengarah ke sana. Jadi Anda tunggu nanti kurang lebih tanggal 26 sampai 27 ya. 26 dan 29 maksud saya, karena 27-nya hari libur. Jadi kita perhatikan nanti di level area tersebut Anda lakukan buying weakness di tanggal yang sudah kita sebutkan. Tapi kalau mencermati secara teknikal pola-pola dari RALS ini sebaiknya untuk jangka pendek seberapa menarik pergerakannya? Jangka pendeknya dia akan turun. Jangka pendek berapa? Misalnya kita bilang 3 minggu ya. Jadi ini kita bisa buying weakness dulu, terus kita harapkan akan ada continuation naik ke atas setelah 3 minggu. Setelah 1550 yang merupakan target dari RALS, sebaiknya dilepas terlebih dahulu? Ya, harusnya dilepas terlebih dahulu. Kemudian buyback di level? Nanti kita lihat lagi berapa cycle-nya.
Oke, tapi yang ditanyakan oleh Bapak Anton entry level berarti tunggu di 1280 dengan tanggal yang sudah ditetapkan antara sekitar 26 dan juga 27 Mei ini ya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Vero di Jakarta. Selamat sore Ibu Vero. Menanyakan Astra Internasional punya di 8.700, kemudian Telkom di 4.450, ada juga beliau punya Adikarya di 2.300. Untuk di sepanjang bulan Mei ini, Astra Internasional akan bergerak kemana? Silakan Pak Gema. Mari kita perhatikan. Ya, saat ini Ibu Vero punya di level 8.700 sesuai dengan level yang saat ini ya. Ya, dari Astra Internasional masih terus bullish, jadi Anda boleh hold. Target price kita 9.400 ke atas. Levelnya di 9.400. Oke, ini jangan waktu berapa lama Pak Gema 9.400? Saya berikan waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. 20 hari. Baik, itu dia ditanyakan sepanjang bulan Mei, berarti kalau misalnya diperpanjang periodnya sendiri begitu time frame, jadi bisa mencapai 9.400 ya untuk Ibu Vero di Jakarta. Ada Telkom dan Adikarya, tapi kita bahas di segmen berikutnya Pak Gema. Kita harus jeda kembali. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Vero di Jakarta. Tadi Astra Internasional kita sedangkan di hold saja, karena ada potensi sampai dengan 9.400. Bagaimana dengan Telkom? Beliau punya di 4.450, sekarang turun 1,57% di level 4.400. Ya, tapi Pak Gema, sebelum kita akan menjawabnya, kita akan sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Pak Feming di Jakarta ya. Silakan Pak Feming. Mau nanya ya untuk saham mitra keluarga. Gimana Mitra Pak? ya? Mitra keluarga. Oke, mitra keluarga. Itu saya ada posisi di 27. Baik. Maka untuk presiden di berapa ya? Atau gimana ya udah analisanya? Baik, untuk Mei 2.700 Anda punya ya, sekarang sedang 2030, turunnya hampir 4% ini. Baik ya. Average yang belum lagi saham PTBA. PTBA di level berapa Pak Feming? Saya ada di 6. Mohon maaf, bisa diulang? 11.600. 11.600. Iya, sama mau tahu analisanya gimana. Oke, untuk jawabannya ya. Itu saja Pak Feming? Iya, itu aja. Baik. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Pak Gema. Baik, Ibu Vero tadi sempat tertunda, Telkom Pak Gema. Oke, Telkom Bu Vero ya. Tren masih bullish ini, ledakan pelemahan yang menurut saya sementara. Karena dia harusnya masih bisa terus naik, jadi saya melihat kalau Anda masih punya modal, kita boleh tambah lagi sebagian Telkom. Bisa menambah posisi lagi? Nanti di tanggal 26, tanggal 25 dan 26. Oke, tanggal 25 dan 26 bisa menambah posisi lagi begitu Pak Gema? Ya, betul. Level-level yang tepat untuk mereka masuk? Untuk Telkom antara 4.350 sampai 4.400. Oke, itu dia entry level 4.350 sampai dengan 4.400. Apabila Telkom sudah punya di 4.450, di hold saja dengan potensial upside sampai berapa Pak? Telkom ini masih cukup jauh ya. Untuk bulan Mei ini misalnya? Oke, untuk bulan Mei 4.600 sampai 4.700. 4.600 sampai dengan 4.700 ya. Oke, itu dia untuk Telkom. Kemudian ada Adikarya, kita akan bahas setelah kita menyapa penelpon kembali. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Toto, Jakarta. Pak Toto di Jakarta. Halo. Silakan pertanyaannya Pak Toto. Sore, Pak Gema. Sore Pak Toto. Jarang nongol nih Pak Gema. Iya. Silakan pertanyaannya. Ya. Saya mau tanya ini Pak, saya ada angkang di harga Monas nih Pak, 760 Pak. Oke. Sama WSBT di 520. Kemudian? Ya. Sama MLPL nih Pak, dolar di 258 Pak. Oke. Pertanyaannya? MLPL mau average down boleh nggak Pak? Murah nih Pak, kayaknya Pak. Oke. Baik, terus untuk yang Antam dan USBP? Pertanyaan support sama resistennya apa ya? Itu dia, support dan resistennya ya. Ya. Itu saja Pak Toto? Udah sih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan ditunggu jawaban dari Pak Gema. Oke, Masih ada kemudian pertanyaan dari Ibu Vero dan juga Bapak Toto tadi dan juga Bapak Feming, tapi kita bahas di segmen berikutnya ya. Oke. Kita akan bedah untuk laporan keuangan dari PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dengan kode sahamnya BES. ya, selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda untuk kinerja keuangan dari Bekasi Fajar, begitu ya. Terus kita perhatikan terlebih dahulu dari neraca keuangan Bekasi Fajar pemirsa dari sisi aset dan juga ekuitasnya di kuartal pertama tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tepatnya per Desember 2016 ini mengalami penurunan ya 5,2 triliun rupiah dari sebelumnya 5,21 triliun rupiah. Kemudian ekuitasnya
juga sebaliknya mengalami penguatan atau peningkatan ya menjadi 3,48 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2017. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan kinerja keuangan Bekasi Fajar di kuartal pertama tahun 2017 ini. Dari sisi pendapatan berada di level 185,24 miliar rupiah, naik tipis begitu dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2016 di level 184 miliar rupiah. Kemudian laba bersihnya 83,39 miliar rupiah atau turun dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2016 sebesar 123,52 miliar rupiah. Oke, baik. Kemudian berikutnya segmentasi pendapatan Bekasi Fajar di kuartal pertama tahun 2017. Bisa Anda saksikan kembali pemirsa di televisi Anda. Ini memang kenaikan tertinggi dari penjualan tanah begitu ya, kemudian diikuti oleh maintenance, lain-lain restoran Jepang, coffee shop dan juga pendapatan dari golf. Itu dia kurang lebih laporan keuangan di kuartal pertama di tahun 2017 untuk Bekasi Fajar ya, dan kita akan membahasnya kembali bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci International. Mungkin singkat saja Pak Gemma, Anda melihat dari kinerja keuangan di kuartal pertama Bekasi Fajar yang memang sedikit mengalami penurunan, tapi secara keseluruhan Anda melihat saham BES ini seperti apa nih Pak Gemma? BES ya, jadi kita perhatikan saham BES ya pergerakannya sideways sekali dan kita baru bisa akan melihat tekanan beli yang besar itu minggu depan setelah minggu ini tutup. Berarti minggu depan perlu dicermati. Apakah level saat ini bisa menjadi entry yang justru minggu ini harus tutup di atas 305 ya. Jadi biarkan dia di sini karena 330 itu area supply yang cukup besar sekali, banyak yang akan jualan nanti di situ. Minggu depan memiliki Pak ya sementara bisa di hold terlebih dahulu. Baik, itu dia untuk BES. Kita kembali lagi menjawab yang tertunda tadi Infer di Jakarta ya. Terima kasih Anda sudah menunggu. Adikarya punya di level 2.300. Bagaimana dengan Adikarya untuk di sepanjang bulan Mei ini Pak? Anda bisa hold ya Bu, di hold akan hold Adikarya sampai 2.600. 2.600. Oke, berarti kurang lebih ini mengarah ke level 2.600 ya untuk Adikarya. Setelah itu langsung profit taking saja profit taking dulu nggak apa-apa. Oke, itu dia untuk Adikarya ya. Kita beralih ke pertanyaan melalui telepon. Bapak Feming di Jakarta tadi, Mika 2.700, kita lihat hari ini turun 3,32% di level 2.040. Silakan Pak Gemma. Cukup jauh ini yang dimiliki oleh Pak Feming ya. Ya ini kebiasaan ya Pak Feming, kebiasaan trader itu selalu begitu, beli nggak tahu alasannya, di hold juga nggak tahu alasannya, semuanya adalah berharap semoga naik ataupun dengar rumor. Jadi kalau ditanya sama average down, saya akan jawab seperti yang beliau tanyakan. Saya tidak akan memberikan advice yang lain. Kalau average down 1850. 1850. Wow, cukup jauh nih. Tetapi bukan berarti bahwa saat ini akan setelah itu naik lagi ya. Jadi yang ditanyakan adalah di mana saya average down. Saya akan jawab kalau memang harus average down, maka average down-nya di level 1850. Oke, level average down 1850. Tapi untuk pergerakannya sebenarnya trennya seperti apa nih Pak Gemma untuk Mika? Kalau kita bicara untuk Mika, pergerakan yang ada sekarang bearish-nya cukup strong. Strong bearish ya? Strong bearish ini harus kita waspadai. Baik, itu dia untuk Bapak Feming di Jakarta tadi, dengan peluang untuk melakukan averaging down di level yang cukup jauh begitu 1.850, sementara level yang Anda miliki 2.700. Tapi kalau saran Anda sebenarnya bagi Pak Feming yang punya level tinggi ini seperti apa nih Pak Gemma? Nah ini dia nggak nanyakan, jadi saya nggak kasih saran karena ini pasti brutally. Salahnya kalau saya bilang cut nanti repot, ini cutnya udah terlambat sekali, terlalu jauh begitu ya. Dan harus kembalikan kepada masing-masing investor. Jadi inilah selama 20 tahun bursa efek tetap aja selalu ada yang menjadi korban yang seperti ini gitu. Jadi semoga bisa menjadi pelajaran untuk kemudian hari, belajar lebih baik bagaimana caranya untuk entry dan seterusnya. Oke. Dari keputusan di tangan Bapak Feming ya, yang sudah memiliki Mika di harga 2.700. PTB apa untuk 11.600 sudah punya sekarang 10.775. Oke. PTBA ini masuk di dalam pergerakan sideways ya. Jadi kalau sementara masih mau ditahan nggak ada masalah selama dia belum berbalik arah trennya. Jadi selama minggu ini atau sampai akhir minggu depan kalau mau ditahan terlebih dahulu oke, kalau berbalik arah kira-kira di level berapa nih yang menunjukkan atau sinyal di berbalik arah Pak Gemma, bisa terlihat? Berbalik arah itu maksudnya menjadi turun ya? Ya begitu dia sekarang ini kan dia sedang konsolidasi antara 10.500 sampai 10.800. Tutup di bawah 1.500 dan terus turun ke bawah, itu udah tandanya memang dia akan menuju ke suatu area baru ya, di mana itu
target daripada double topnya akan dicapai. Oke, berarti 10.500 ini berarti level yang perlu dicermati oleh Bapak Fleming ya. Apakah memang harus tetap bisa di-keep begitu atau mungkin lepas saja begitu ya? Dikhawatirkan akan lebih jauh lagi peturunannya. Baik, Mika dan PTBA, masih ada Bapak Toto di Jakarta, tapi kita harus jeda kembali sebentar. Oke. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Pak Toto di Jakarta tadi melalui telepon punya aneka tambang, WSBP dan juga MLPL. Untuk aneka tambang 760, support dan resistennya di mana saja nih kira-kira Pak Gemma, silakan. Aneka tambang Anda bisa tambah posisi di 735 Pak. 735, oke. Target price-nya 850. 850 ya. Baik, sementara beliau punya di 760 di hold saja. Sementara hold dan harus nambah 735 ya supaya targetnya turun. Bisa menambah posisi averaging down di 735 ini untuk Bapak Toto. WSBP di 520 beliau punya Pak. Oke, WSBP 520 harga pergerakannya bearish ya. Saya merasa bahwa lebih baik kita short selling dulu, kita sell dulu baru nanti kita di enter. Sell dengan level saat ini betul Pak? Di level berapapun kalau sudah sell itu sih suka-suka aja. Kalau saya tipe orangnya begitu ada yang bagus, misalnya saya ada ngelirik Antam, ini saya buang. Oke. Selisih 5-10 rupiah saya nggak terlalu pedulikan biasanya. Oke, yang penting amankan dulu posisinya ya. Oke, itu dia untuk WSBP ya. Kemudian berikutnya MLPL juga ditanyakan Pak Gemma punya di 258. Sekarang 250, ya. 2,3. Level untuk averaging down. Oke. Kita perhatikan MLPL ini dalam sekali ya. 258 modalnya. Kalau saya jadi beliau saya akan cut hari ini juga. Oh ya, karena loss langsung. Ya, saya buang. Baik, itu dia menjadi pilihan yang cukup berat bagi Bapak Toto ya. MLPL 258 beli masih ada reason karena kemungkinan bottomnya tidak jadi. Ini tidak salah kalau Anda cut sekarang sebenarnya. Tidak disarankan averaging dan no. Oke, langsung cut loss saja ya. Baik, mungkin level-level yang perlu diperhatikan untuk MLPL support terdalamnya mungkin Pak Gemma? Sebenarnya nggak perlu peduli juga sama support terdalam ya, sudah harus keluar ya. Harus keluar karena nanti kan akan punya mindset bahwa udah kena support masuk lagi padahal trennya masih belum. Bahaya. Baik, di avoid terlebih dahulu ya untuk MLPL ya Pak Toto di Jakarta. Baik, pertanyaan berikutnya dari line SMS kembali ini dari Bapak Iwan di Jakarta. Selamat sore Bapak Iwan. Bagaimana dengan saham KF ini Pak Gemma? Beliau punya di level 2.800, masih cukup menarik atau tidak? Oke, KF 2.800 ya. Masih menarik, ini boleh ditahan, nggak masalah. Oh, di hold ya? Dengan potensial upside sampai ke berapa lagi Pak? Untuk mau jangka pendek 3.200 dulu. Oh, 3.200, apabila tetap di hold kemungkinannya? Kalau mau tetap di hold 3.600 harusnya bisa kena. Oke, masih cukup menarik berarti ya untuk Kimia Farma yang sudah dimiliki oleh Bapak Iwan di Jakarta. Oke, kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Yanuar di Jember, begitu ya, ini sebagai informasi saja Pak Yanuar. Anda menanyakan prospek jangka menengah dan pendek dan juga menengah, tapi tidak mencantumkan saham apa yang ditanyakan, mungkin bisa kembali lagi untuk SMS ke kita. Saking semangatnya lupa. Saking semangatnya. Kita balik pertanyaan melalui line Twitter ini, Pak Gemma ya, dari Bapak Robert ini. Ditanyakan mau tanya Astra Internasional, beliau punya di 8.500, kemudian LSIP 1.685, masih bisa di hold atau tidak ini Pak Gemma? Astra boleh hold Pak, terus kemudian LSIP boleh hold. Tidak masalah. Terus apa lagi? Astra di hold sampai ke berapa kemungkinan untuk potensial upside-nya Pak? Beliau punya di 8.500. 1.400 tadi ya? Hold 1 bulan deh. 1 bulan. 1.400. Kemudian untuk LSIP di hold sampai Oke, LSIP ini bergerak di dalam sideways panjang, range-nya pendek-pendek. Jadi kira-kira untuk 5%, 6% Anda boleh ambil dulu. Oke, 5-6% bisa profit taking dulu ya. Untuk LSIP yang dimiliki oleh Bapak Robert tadi melalui line Twitter. Berikutnya, ini Bapak Wilson nih, Wilson juga menanyakan untuk Telkom di 4.400, kemudian tadi udah kita jawab ya? Yes, untuk Telkom tadi kita lihat trennya masih bullish, bisa mengambil posisi beli lagi di tanggal 25 dan 26 dengan resisten 4.600, 4.700, level entry 4.350 sampai dengan 4.400 untuk Telkom ya. Oke, kemudian untuk Cepin di level 3.070, trennya seperti apa nih? Masih bisa di hold atau kira-kira kalau ingin exit di tidak aman Pak, sekarang boleh keluar ya. Oh ya, langsung cut loss begitu Pak? Ya, dengan candle yang penuh hari ini harusnya boleh buang terlebih dahulu. Oke, langsung dilepas. Tidak salah sih beli 3.070 itu nggak salah, karena kemarin memang naik ya, dan itu ada potensi pembalikan arah.
Tetapi saya bisa sarankan Anda boleh tunggu 2 hari dari sekarang. Selama besok dia tidak di bawah low hari ini, Anda bisa hold. Oke, berarti tunggu 2 hari ke depan ya Pak ya? Ditunggu sampai jangan di bawah level 3.000 ya, tapi ketika sudah menembus langsung saja keluar ya. Oke, itu dia untuk Cepin. Baik, itu dia cukup menarik dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda pemirsa tadi baik melalui line telepon, SMS maupun Twitter. Dan dengan pelemahan yang terjadi dari indeks harga saham gabungan hari ini Pak Gema, begitu strategi apa sih yang tepat bagi para pemirsa, begitu tentunya investor dan traders? Apakah lagi-lagi Pak Big Caps kita singkirkan dulu, kita mulai melirik mungkin second liner untuk saham? Kalau kita beli barang, apalagi buat disimpan, ini saham, beli yang punya brand. Yang punya brand. Jadi mau dia small cap, mau dia big cap, pokoknya punya brand. Baik. Itu aturan nomor 1. Aturan nomor 2, Anda kalau mau beli saham harus punya rencana trading yang benar, ya. Terutama kalau di Astronaci kita fokus di time. Jadi time tanggal berapa sih harga turun, tanggal berapa harga naik. Eye of future itu menjadi salah satu kunci. Yang trading saham dengan menggunakan time sudah hampir nggak pernah yang namanya loss gede. Loss kecil-kecil oke lah, tetapi mostly setiap tahun udah pasti akan growing karena dia akan tahu tanggal berapa naik, tanggal berapa turun, nggak akan kebalik-balik. Jadi selalu ikuti Astronaci, Anda bisa ke astronaci.com, Anda lihat bagaimana sih cara kita melakukan pendekatan ke market. Kita selalu lihat tanggal berapa naik dan turun. Itu bahkan jauh hari sebelumnya, kalau Anda berdua udah terbiasa ya, kita sebutin tanggal-tanggalnya itu salah satunya itu. Jadi kita harus punya timing. Dan ketiga, kalau kita entry, jangan cuma nyelonong masuk, habis itu masuk bingung, ini nggak jadi naik, pintu keluarnya mana, ngeliat kiri kanan nggak tahu, akhirnya nelpon IDX channel, harga udah turun banyak. Betul. Yang selalu dipikirkan, jangan berpikir TP di mana, tetapi kalau misalnya itu gagal, saya harus buntungin jual rugi itu di mana, itu yang diperhatikan. Masalah take profit, nggak usah di take profit, ya biarin aja kalau memang dia naik. Nah ini ngomong gampang, tetapi untuk mencapai satu mentalitas seperti itu, saya butuh kurang lebih 4 tahun. Dan 4 tahun itu harus berlatih terus untuk bisa mencapai level tersebut. Jadi itulah tipsnya. Baik, dengan kondisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan begitu sering dengan indeks harga saham gabungan, tadi sudah kita sampaikan losers kita begitu ada Bumi, Astra International, BBCA dan juga Telkom. Apakah menjadi momentum yang tepat untuk masuk ini Pak Gema? Hari ini belum, nanti tunggu saja tanggal 25-26 siklus New Moon. Financial Astrology Cycle never lies ya. Kenapa Astronaci dari sejak 8 tahun 9 tahun yang lalu selalu menggunakan planetary cycle, karena perkembangan portofolio trading dan menggunakan planetary cycle is amazing gitu. Masalah Anda bisa terima atau tidak, terlepas dari metode benar atau tidak, yang penting Anda lihat ada result grow-nya. Ya tidak bisa 100%, pasti juga ada namanya orang tinju ya, udah pasti ada babak belurnya gitu. Tapi at the end, di ronde ke-12 saya tetap plus. Sedangkan orang-orang yang lain, ya mereka terus bergulat di dalam kerugian dan kerugian sampai kapanpun gitu. Nah ini yang harus kita pelajari ya. Baik. Untuk saham-saham berbasis losers kita akan coba membedah satu persatu. Mungkin bagi yang sudah memiliki, Pak Gema mungkin bisa Anda sarankan seperti apa. Untuk Bumi terlebih dahulu saat ini tertekan cukup dalam 4,52% di level 380. Mungkin kalau kita perhatikan hanya seputar level saat ini saja untuk Bumi. Makanya prinsip saya tuh beli brand. Saya nggak pernah beli, bukannya Bumi jelek, saya juga nggak mau jelek-jelekin Bumi, tetapi daripada saya trading Bumi, saya mendingan trading gold. Jangan financial market, financial trader itu nggak cuma terpatok di satu saham saja. Daripada uang Anda habis di Bumi. Karena cara kerja Bumi atau Grup Bakri yang lain ini lucu. Nanti ada satu momentum dia naik sekencang-kencangnya. Begitu orang lain masuk, besok turun sekencang-kencangnya. Jadi bisa dikatakan zero sum game. Ya, dalam tanda kutip, bukan berarti literally itu ada zero sum game, tetapi akan even di situ-situ saja. Jadi apakah saya akan hold Bumi dan seterusnya, ini kembali lagi ke masing-masing trader. Secara chart saya melihat bahwa ini adalah sideways dengan range antara 350 sampai 390 untuk sampai 3 minggu ke depan. Jadi ya itu pilihan. Kalau Anda memang hobinya trading Bumi, mungkin orientasinya mereka trading Bumi itu bukan untuk uang. Jadi setelah saya survei, mereka yang trading saham-saham aneh-aneh seperti ini dan mereka mungkin tidak punya common sense, atau yang kedua mereka memang tidak trading untuk mendapatkan profit. Mereka melakukan ini untuk enjoyment, excitement, adrenalin. Itu dia ya untuk Bumi. Tadi Astra sudah kita bahas, kemudian Telkom sudah bahas. Bagaimana dengan sektor perbankan ini? BBCA juga mengalami tekanan karena beberapa waktu lalu juga sudah naik. Kemudian hari ini banyak BBCA akan sideways, belum akan kemana-mana, diikuti dengan beberapa teman-temannya di banking ya. BBNI maupun BBRI, tetapi long term saya yakin ini masih terus akan improve ke atas. Improve ke atas ya, perlu diperhatikan untuk BBCA. Saya tertarik dengan Anda katakan saham-saham yang perlu diperhatikan adalah yang memiliki brand yang cukup baik begitu. Apa saja kalau dari Pak Gema? Ya, kalau kita lihat brand yang baik, salah satunya ada di IDX 30, itu salah satunya brand yang baik. Terus kemudian ya memang bisnis simple sebenarnya. Trading saham is common sense. Brand yang baik kalau kita mau bicara tentang mining,
Ya PTBA, ini nyata-nyata big brand ya, terus kemudian ITMG, dan kalau banking ada BBNI, BBRI, BBCA. It's very simple things, tinggal Anda mencari tanggal berapa indeks turun, tanggal berapa indeks naik, dan itu semuanya didapatkan di IO Future. Karena sebelum itu kejadian, misalnya Anda mau masukin bulan Juni, Anda sudah harus bisa tahu bulan Juni tanggal berapa saja sih itu akan naik atau turun. Caranya gimana Pak? Bagaimana itu mungkin? Anda berdua udah tahu di IO Future. Nah, kalau Anda sudah dapat tanggal indeksnya, tinggal kita cari saham-saham yang big brand atau big caps tadi yang akan menjadi market mover, dia pasti naik. Misalnya tanggal 25 dan 26 mendatang begitu, Anda katakan menjadi peluang yang tepat ya untuk kita entry level begitu. Dengan pola bullish trendnya sendiri begitu Pak untuk indeks harga saham gabungan, apakah saham-saham tadi yang Anda katakan itu layak juga sudah kita bisa harusnya ya, begitu. Selama dia terpilih menjadi market maker, market mover, maka dia akan naik. Ya kan, nah kenapa kita pilih saham-saham yang big caps terus kemudian yang big brand? Karena big money akan menggunakan mereka sebagai alat untuk driving the market. Baik. That's the key. Loh Pak, tapi kan ada saham-saham yang kecil tapi juga bisa naik. Apakah saya nggak bisa itu? Ya kalau dia naik. Kalau enggak, ada dua resiko. Anda kehilangan uang, kedua Anda kehilangan waktu. Kenapa? Karena begitu Anda pilih A, ternyata yang naik B, Anda keluar dari A, Anda nggak bisa kejar B lagi. Itu sulitnya trading saham di Indonesia. Oke, jadi Anda lebih menyarankan untuk mengkoleksi saham-saham big cap saja begitu? Dan kalau Anda perhatikan, indeks kita sekarang dari minus 50 tutup sekarang minus 18. Ya, itu dia. Sekaligus kita sampaikan juga kepada pemirsa ini Pak Gema ya, untuk indeks harga saham gabungan turun ya, minus 0,33%, berada di level 5.730 kembali lagi menuju ataupun menyentuh level 5.700-an, 5.730,613, tertingginya adalah 5.777,688, terendah 5.692. Oke, apa arti dari 5.730 ini Pak Gema? Artinya the planetary never lies, dan IO Future dari Astronaci akan membuat Anda trading lebih tenang. That's it. Jadi Anda tidak perlu berpikir bahwa aduh gila minus 1%. Kalau Anda tahu waktunya belum tiba buat dia untuk turun secara signifikan, just close your laptop, pergi sama anak-anak, sama keluarga nonton bioskop, dan Anda kembali lagi ke market. Tadi minusnya 50, sekarang minus sisa 18. Kalau tadi panik jual semua gimana? Jadi tanggal 25-26 adalah waktu yang tepat untuk masuk. Ya. Kira-kira di sektor mana yang akan lebih diangkat terlebih dahulu nih Pak? Itu yang gambling. Saya sampai sekarang belum bisa menemukan yang mana ya sektor yang kira-kira diangkat. Karena memang saya chartis gitu. Saya juga ingin belajar buat teman-teman yang bisa ngajarin saya pilih sektor yang mana. Saya tertarik gitu karena memang saya tahu ada trader yang dia jago sekali menentukan ini sektor yang akan diangkat. Tapi kalau kita bisa lihat, saya rasa banking, terus kemudian banking itu tetap akan menjadi satu patokan, dan kayak Telkom, Astra itu akan tetap dipertimbangkan gitu. Big caps dan juga adalah punya brand begitu ya, menjadi satu pilihan dari Pak Gema. Tadi rekomendasi yang bisa diberikan untuk Anda pemirsa untuk menyikapi perdagangan indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini dan juga tanggal 25-26 yang perlu dicermati untuk mungkin Anda yang ingin menambah posisi atau portofolio Anda. Pak Gema, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak, sukses untuk Anda. Saya juga thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Keluarga besar Astronaci juga. Thank you. Terima kasih Pak Gema.